kitab Syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Kitab yang membahas terkait dengan kumpulan bait syair yang diakhiri dengan huruf mim, karya Syekh Al-Hafidh atau Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah taala alaih. Sekaligus kita membaca syarah dalam kitab ini, yaitu syarah yang disebutkan atau dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala wa ra'ahuma. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di malam ini kita masuk di halaman ke-87. Halaman 87 bait syair yang baru, yaitu bait syair ke-83. Ini lanjutan dari bait syair ke-84 hari ini, lanjutan dari bait syair ke-83. Bait syair 83 itu menjelaskan terkait dengan mengikuti ilmu dengan amal, lalu dakwah. Bait syair ke-84 di halaman 87 itu membahas satu lagi, yaitu bersabar di atas dakwah. Jadi pembahasan kita di malam ini adalah pembahasan seputar kesabaran saat kita mendakwahkan ilmu. Maka sebenarnya kewajiban itu ada 4. Dalam hidup ini kewajiban itu ada 4. Yang pertama, belajar. Belajar sampai seorang itu menguasai pembahasan seputar ilmu agama. Lalu setelah dia belajar, dia beramal. Setelah dia beramal, dia berdakwah. Setelah berdakwah, dia sabar di atas dakwahnya itu. Nah, ini berurutan jamaah. Seorang itu tidak berdakwah dulu sebelum belajar, dan dia tidak beramal dulu sebelum berdakwah. Tapi ini sesuai dengan urutan: belajar, amal, dakwah, sabar di atas dakwah itu. Ini urutan. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, ini perkara yang dijalani oleh para ulama masa ke masa, generasi ke generasi, sehingga timbullah murid-murid yang juga mereka merasakan betapa sulitnya belajar ilmu agama, namun mereka akan menuai hasil yang baik tentunya di akhir hidupnya. Terlebih lagi di akhirat, Allah SWT akan memberikan keutamaan yang besar untuk orang yang berilmu. Baik, kita masuk bait syair ke-84. Qala an-nazim rahimahullah: wasbir ala lahikin min fitnatin wa adha fihi wa fir rusli dzikra faktadih bihimi. Kata beliau, wasbir, ini perintah, sabarlah, ala lahikin, atas apa yang menimpa. Ala lahik artinya sesuatu yang menimpa. Sabar atas sesuatu yang menimpa. Apa itu yang akan menimpa kita saat berdakwah? Min fitnatin, dari fitnah. Itu pasti. Tidaklah ada orang yang berdakwah itu kecuali dia akan mendapatkan fitnah demi fitnah. Fitnah itu artinya ujian, bukan artinya tuduhan. Tuduhan itu termasuk dari fitnah. Tapi kata-kata fitnah itu umum, dia mencakup apapun itu. Kadang fitnah itu berupa tuduhan, kadang fitnah itu berupa tahdziran, kadang fitnah itu berupa orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Ini juga namanya fitnah. Dan itu pasti akan dirasakan setiap orang yang mendakwahkan Islam. Bahkan Nabi SAW pun merasakan itu. Ada fitnah dari keluarga sendiri, dari paman, yaitu Abu Lahab dan juga istrinya. Ada fitnah dari orang-orang yang satu suku dengan beliau, atau ada fitnah dari orang-orang yang satu kota dengan beliau, atau bahkan fitnah dari siapapun itu. Maka ini pasti, ya, ini pasti didapatkan oleh setiap orang. Maka wajib sabar. Demikian pula kata beliau, wa adza fihi, demikian pula gangguan. Fihi maksudnya fit dakwah, dalam dakwah, dalam mendakwahkan agama. Maka ini butuh kesabaran, ujian-ujian,
Demikian pula gangguan-gangguan orang. Nah, ini butuh kesabaran di sini. Tidak setiap keburukan itu harus dibalas dengan keburukan. Walaupun membalas dengan keburukan itu bisa, tapi dengan kadar yang setimpal, yang sama. Tapi Allah Azza wa Jal tidak hanya menetapkan balasan keburukan dengan yang buruk, tapi di sana ada pilihan yang lebih mulia, sabar. Makanya tentang sabar ini Allah siapkan pahala tanpa batas. Allah katakan dalam Quran, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah siapkan pahala tanpa batas untuk orang sabar. Orang sabar pahalanya tanpa batas. Makanya kata ulama, Allah siapkan pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas itu maksudnya lahum ajrun ghairu mamnun, pahala enggak putus-putus, jalan terus pahalanya. Saat dia diganggu, dia sabar, maka pahala itu berjalan. Saat dia meninggal dunia, maka dengan itu semua terus berjalan, pahala yang tanpa putus. Ini orang yang sabar. Makanya kata ulama, kalaulah sabar itu pahala yang Allah siapkan, pahala tanpa batas, maka sabar itu juga tanpa batas. Tidak ada batasnya. Ini sudah habis kesabaranku, hanya sampai di sini, berarti terbatas. Ternyata sabar itu tidak ada batasannya. Dia akan terus ada dan menimpa setiap orang. Dan orang memang diperintahkan untuk sabar. Dalam belajar sabar, dalam beramal juga harus sabar, dalam berdakwah sabar, dan dalam segala apapun sabar, baik itu dunia akhirat, semua memang harus sabar. Bukan hanya masalah agama, tapi masalah dunia juga seorang itu harus sabar. Wa fir rusul dzikra, dan di tengah-tengah para rasul, wa fir rusul, di tengah-tengah para rasul, dzikra, terdapat pelajaran. Jadi di antara para rasul-rasul itu ada orang-orang yang Allah berikan ujian berat. Dari 25 nama nabi dan rasul yang kita hafal itu jamaah, ada rasul-rasul yang Allah berikan ujian yang menerpa mereka sangat-sangat berat. Ya, maka beliau mengatakan wa fir rusul wa fir rusli, dan di tengah-tengah para rasul dzikra, terdapat pelajaran, faktadih bihimi, maka teladanilah mereka. Faktadih, teladanilah bihimi mereka. Baik, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kita baca syarahnya supaya lebih jelas. Yani isbir ala ma yulhikuka ifrat da'wati ilallahi min fitnatin wa adha. Sabarlah engkau di atas apa yang menimpamu. Sabar kita. Apapun yang menimpa kita itu sudah mesti kita harus sabar, nggak ada pilihan lain. Dalam belajar sabar, dalam berdakwah sabar, beramal sabar. Sabar, kata beliau, ala ma yulhikuk, terhadap gangguan yang menimpamu. Sabar kita, gangguan apapun itu. Israt dakwah, itu sebagai dampak dari dakwah. Jadi dakwah itu pasti seperti itu, ya. Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, kita enggak akan dapati dakwah setiap orang itu akan berjalan selalu lancar, enggak. Dan dakwah itu pasti banyak ujiannya. Maka beliau mengatakan ifrad da'wati ilallah, itu semua sebagai dampak berdakwah kepada Allah. Ya, berdakwah kepada Allah, min fitnatin wa adza, dan seorang itu akan ditimpa dengan fitnah, demikian pula akan ditimpa dengan adza, gangguan. Kalau kita lihat kehidupan para nabi dan rasul, itu kita akan bisa melihat bagaimana jeripayah mereka untuk berdakwah. Bagaimana kita lihat Nabi Allah alaihi salam, Nabi Allah SWT, ya, para rasul-rasul ulul azmi alaihi wassalatu wassalam, ujian besar, ya. Rasul ulul azmi itu 5. Ya, ini ulul azmi, orang yang betul-betul punya tekad. Maksudnya punya tekad itu tekad kesabarannya luar biasa. Tauhid kelas tinggi, tauhid tingkat tinggi yang mereka miliki. Bermula dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah rasul yang paling pertama Allah utus. Kalau nabi yang pertama kan Nabi Adam. Tapi kalau rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat ujian dakwah yang menimpa. Tatkala beliau berdakwah, beliau sebutkan beliau berdakwah siang dan malam. Bukan hanya malam, tapi dakwahnya siang dan malam. Makanya dia mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan, Allah ceritakan dalam surah Nuh, ya, dia katakan
inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Sesungguhnya aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Bukan dia tidak mendakwahkan Islam, dia dakwahkan. Dan beliau ini menjadi rasul paling pertama. Bayangkan itu, dari kesesatan-kesesatan dia menjadi orang yang paling pertama meluruskan manusia. Itu berat jemaah. Kalau orang tinggal melanjutkan estafet dakwah itu gampang, karena sudah ada pondasi dari awal. Ketika seorang membuat suatu bangunan yang sudah dibuatkan pondasi, dia hanya ingin membangun batu bata, atau batu bata sudah tegak, dia hanya ingin membuat atap atau menambah menghiasi bangunan rumah. Itu gampang. Tapi kalau orang membuat pondasi, ini harus lurus. Ya, dia yang menggali lubangnya, kemudian dia yang membuat besinya, ditanam di dalam. Tidak bisa sembarangan ini. Kapan miring sedikit akan miring hasilnya di akhir. Oleh karena itu, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam ini luar biasa, dakwah siang dan malam. Tapi apa perlakuan kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghthau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Tapi perlakuan dari kaumnya itu ja'alu asabi'ahum, mereka tutup telinga mereka dengan jarinya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutupkan wajahnya dengan bajunya. Diambil bajunya, tutup wajahnya, enggak mau melihat, menutup telinga. Wa asarru wastakbaru istikbara. Ini semuanya disebabkan kesombongan. Ya. Mereka menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini bukan dari orang kaya. Beliau bukan dari kalangan orang-orang yang terkategori sebagai orang yang konglomerat, orang kaya, keturunan bangsawan, dari garis keturunan cendekiawan. Tidak. Makanya orang-orang tidak percaya dengan apa yang ada pada Nuh. Orang-orang katakan, wahai Nuh, banyak orang yang lebih cerdas daripada kamu, banyak pendahulu-pendahulu kamu. Semuanya tidak ada yang mengajak seperti apa yang kamu ajak. Ini agama turun-temurun, sudah diwarisi dari nenek moyang kita. Sementara kamu mengajak kita menyembah Allah Azza wa Jal. Dan itu sesuatu yang baru, muhdats. Mereka menamakan dengan syai'un muhdats, sesuatu yang baru. Maka kami tidak mau ikut engkau wahai Nuh. Tutup telinga, tutup muka pakai baju. Mereka mengingkari dan berpaling dari Nabi Nuh dengan kesombongan. Ini pertama. Kemudian kita lihat dari segi anak dan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam ini orang yang dimusuhi oleh istrinya. Demikian pula anak-anaknya. Semuanya membenci Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita hari ini dakwah, yang benci kita, musuh kita. Dia bukan teman kita, musuh kita memang. Kemudian ma'asyiral muslimin azzakumullah, taruhlah itu teman kita, tapi dia bukan keluarga kita. Istri kita mendukung kita. Saat kita disakiti orang, istri kita menaikkan semangat kita, kembali memberikan semangat kepada kita. Saat semua manusia membenci kita, istri kita menyemangati kita. Ini dakwah kita hari ini. Sementara Nabi Nuh, orang yang paling diharapkan untuk menghibur dirinya dikala gundah gulana saat itu, justru itulah yang paling pertama memusuhi Nabi Nuh. Ini luar biasa jemaah. Musibah di atas musibah. Makanya beliau ini digolongkan sebagai Rasul Ulul Azmi. Belum lagi anaknya. Tatkala dia damba-dambakan anaknya menjadi penerusnya, dia berupaya untuk menikah supaya mendapatkan anak, keturunan. Begitu ada anak lahir, dia besarkan dengan cinta kasih sayang, dia nafkahi. Ternyata saat besar dan berakal, justru anaknya menjadi penentang untuk orang tuanya. Ini luar biasa. Kita kalau bicara tentang masalah Nabi Nuh alaihissalam, ini sesuatu yang menggetarkan jiwa, ya. Nah, hendaknya kita menilai apa yang didapatkan oleh para rasul itu lebih berat dibandingkan apa yang kita rasakan hari ini. Baik. Kemudian ulul azmi yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga sama. Yang menentangnya adalah semua orang yang ada di masanya, termasuk bapaknya Azar, pembuat patung. Demikian pula orang-orang yang ada di masanya, ya, dari kaumnya yang saat itu sangat luar biasa pertentangannya. Demikian pula ma'asyiral muslimin azakumullah, beliau pernah akan dibunuh. Ya, fitnah yang menimpa kita paling apa? Hanya caci maki, cacian, hinaan, fitnah, celaan, tuduhan, itu saja. Tidak melukai sama sekali fisik kita, tidak menyakiti sedikit pun anggota tubuh kita, bahkan tergores dengan sesuatu yang menyakitkan pun tidak. Ya, jangankan luka sampai mengeluarkan darah, tergores hanya menembulkan bekas saja itu tidak. Tapi ini beliau alaihi salatu wassalam hampir dibakar, hampir dibunuh. Tapi Allah selamatkan rasul-rasul ini dengan apa? Dengan mukjizat yang Allah berikan. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam saat fitnah raja yang sangat zalim di masanya. Saat itu Fir'aun laknatullah alaih
yang dia mengaku sebagai Tuhan, bukan hanya memaksa manusia untuk taat kepadanya, tapi untuk menyembahnya juga. Dan dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Lihat ujian yang besar. Saat semua manusia takut dengan Fir'aun, justru Nabi Musa Allah utus untuk menghancurkan kerajaan Fir'aun dan membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini ujian yang besar juga. Demikian pun Nabi Isa alaihissalam, yang karena Allah selamatkanlah, makanya Nabi Isa itu selamat. Andai kata Allah tidak angkat Nabi Isa ke atas langit, dia akan dibunuh dengan Bani Israel yang setelah mengejarnya saat itu untuk membunuh jiwanya. Allah selamatkan Nabi Isa, maka Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, bal rafa'ahullah, Allah angkat ke sisinya dan akan turun di akhir zaman. Kemudian Rasul ulul azmi yang kelima, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad luar biasa. Silakan dibaca buku-buku sirah, bagaimana perjuangan beliau, dimusuhi oleh ahlul baitnya, keluarganya, dimusuhi oleh orang-orang yang dia menganggap bahwa orang itu harusnya mencintai dia, tapi Nabi Muhammad justru disakiti. Bahkan bukan hanya sakit yang menimpa hati beliau, tetapi fisiknya. Betapa banyak peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, ya, sampai beliau juga terluka. Beliau pernah dalam suatu peperangan, ya, dilempar dengan tombak sehingga tombak itu, ya, menghantam bagian kepala beliau dan memecahkan gigi seri beliau. Nah, ini masyhur kisah-kisahnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika beliau berdakwah ke kota Taif, ketika beliau dimusuhi di Mekah, beliau pindah ke Taif dengan anggapan orang Taif akan menerima dakwahnya, tapi ternyata semua berbalik dengan apa yang beliau harapkan. Justru orang Taif membencinya, memusuhinya, melemparinya dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Saat malaikat menawarkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau gunung ini diangkat? Di Taif itu banyak gunung, ya, daerah pegunungan. Bagaimana kalau sebagian gunung di sini diangkat dan dilemparkan kepada penduduk Taif? Maka Nabi mengatakan jangan. Ya, justru Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku berharap semoga Allah azza wajal menjadikan akan lahir suatu saat nanti orang-orang dari tulang sulbi mereka, lahir anak-anak yang mereka itu dekat dan mendakwahkan Islam. Dan ingat, dengan doa Nabi itu Allah kabulkan. Akhirnya kota Taif menjadi kota yang dipenuhi dengan kaum muslimin. Bahkan sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, beliau memilih untuk menghabiskan usianya sampai beliau wafat radhiyallahu anhu di kota Taif. Makanya di kota Taif itu ada masjid Abdullah bin Abbas, ada bab Abdullah bin Abbas, ada maktabah Abdullah bin Abbas. Semua itu disebabkan apa? Doa Nabi SAW. Demikian pula Nabi SAW ketika disakiti kaumnya, maka beliau SAW, ya, berlumuran darah wajahnya. Nabi berlumuran darah saking parahnya gangguan dari kaumnya itu. Nabi usap darahnya di wajahnya sambil mengatakan, Allahumma ghfir qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum qaumun la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengerti. Coba lihat jamaah, ini kesabaran yang sangat luar biasa dari Rasul-Rasul ulul azmi. Maka kalau kita mendapatkan gangguan saat belajar, dapat cercaan dari keluarga kita, menuntut ilmu, diejek orang, betapa hinanya hidup kalian. Kalian duduk di majelis ilmu menghabiskan waktu, sementara kalian tidak mendapatkan uang, sementara kita menghabiskan waktu mendapatkan uang. Betapa hinanya hidup kalian. Ini sesuatu yang terkadang melemahkan mental seorang untuk belajar agama. Nah, itu kita dapati. Kadang yang seperti itu dari orang tua kita sendiri, kadang dari saudara kita, saudari kita, kadang dari kakak adik kita, kadang dari paman-paman bibi kita, kadang dari tetangga kita. Banyak macam lah. Ini dirasakan oleh orang menuntut ilmu. Ada orang yang sudah menikah, kadang musuh terbesarnya justru istrinya. Istrinya yang menjadi penghalang dia belajar. Sabar kita, ya. Toh kita tidak melantarkan kewajiban kita dalam rumah tangga hanya untuk belajar. Baik, maka yang seperti ini pasti ada. Sabar kita untuk itu. Demikian pula saat kita mengamalkan. Beramal itu juga butuh kesabaran jamaah. Banyak ujiannya itu orang beramal. Orang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi beratnya luar biasa itu. Dan syaitan tidak akan tinggal diam untuk itu. Justru orang yang sudah paham agama, syaitan akan lebih besar ujiannya menimpa orang itu. Akan lebih semangat untuk menyesatkan orang itu dibandingkan orang yang tidak paham agama. Orang tidak paham agama, ngapain disesatkan? Sudah sesat memang. Syaitan nggak ganggu lagi dia, karena dia sudah sesat memang.
Tapi orang yang sudah paham agama, bagaimana caranya syaitan membuat dia itu tidak suka dengan agama, sehingga dia tidak belajar dan jahil, terus-menerus berada di atas kejahilan. Apalagi saat mendakwahkan, ini butuh kesabaran semuanya. Makanya para ulama, diantaranya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, ini nasihat untuk penuntut ilmu, sabar. Tidak ada kata lain kecuali memang harus sabar. Kalau kita tidak sabar, apa bedanya kita dengan saat kita belum belajar agama? Apa bedanya kita? Kesabaran itulah yang lahir atas dasar ilmu. Kalaulah bukan karena ilmu, tidak akan ada kesabaran. Kalau kita berilmu, wajib sabar. Saat menikah, kita mendapati perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari pasangan kita, mungkin ada penelantaran terhadap kewajiban-kewajibannya, ada hak-hak kita yang tidak kita dapatkan. Sabar kita. Kalau bukan karena ilmu, sudah lama rumah tangga itu akan hancur. Ya, demikian pula pertemanan, demikian pula hubungan dengan manusia. Semuanya itu memang butuh sabar. Makanya sekali lagi kita ingatkan, Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah siapkan pahala tanpa batas untuk orang yang sabar. Kemudian Syekh mengatakan, wa fir rusli dzikra fattadih bihim. Dan di tengah-tengah para rasul, wa fir rusli, di tengah-tengah para rasul, dzikra itu terdapat pelajaran, faktadih bihimi, maka teladanilah mereka. Teladani para rasul itu. Saat kita sedih dengan sesuatu yang menyakitkan menimpa kita dari orang-orang yang kita anggap bahwa mereka adalah orang yang baik, tidak mungkin menyakiti kita, maka baca sirah-sirah rasul itu, sehingga ini semua kembali membangkitkan jiwa, semangat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya rasul ulul azmi, 5 tadi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Sabar kita seperti sabar mereka. Dan kita sudah sering singgung di masjid ini bahwa sabar puncak tertinggi, yaitu saat seorang mendapatkan musibah, itu rasanya sama seperti dia mendapatkan nikmat. Sebagaimana dia dapat nikmat senang, menerima, ridha, demikian pula saat dia dapat musibah. Latih diri kita. Ini kalau nggak dipaksa, nggak dilatih, nggak akan bisa. Tidak akan apa? Tidak akan bisa. Inilah yang disebut oleh para ulama, ya, tauhidnya tinggi, ya, keridhaannya terhadap ketentuan yang Allah takdirkan itu tinggi. Tidaklah setiap apa yang Allah takdirkan kepada kita kecuali itu baik, walaupun buruk di mata kita. Saya disakiti, saya dapat musibah bertubi-tubi, belum selesai satu datang satu, itu buruk di mata kita, buruk di mata kita. Tapi menurut Allah itulah yang terbaik. Bayangkan jemaah, kalau nggak ada musibah, nggak akan ada tobat, nggak akan ada pengagungan terhadap Allah. Tapi karena ada musibah, kita tobat, kita kembali kepada Allah. Karena ada musibah, akhirnya Allah hapuskan dosa kita kalau sabar. Kalau nggak ada musibah, ya nggak ada yang menghapuskan dosa kita. Apa yang menghapuskan dosa kita? Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Nggak ada yang menghapuskan amal kita kecuali apa? Allah turunkan dulu musibah, sabar kita, baru Allah hapuskan dosa kita. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan juga bahwasanya orang yang sabar di atas suatu musibah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang besar sebagaimana besarnya musibah yang dia dapatkan di dunia. Dan dia menjadi orang yang Allah cintai, karena tanda cintanya Allah kepada hamba itu dengan Allah berikan musibah. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan yang Allah beri nanti di hari kiamat itu sesuai dengan besarnya cobaan. Fa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, Allah cinta dengan sekelompok orang, Allah akan uji dia. Allah kasih musibah untuk dia. Mau dilihat ini ridha atau tidak. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha baginya ridha Allah. Wa man sakhata fa alaihi sakhat. Siapa yang murka baginya murka Allah. Walaka fir rusli walaka fir rusuli wal anbiya'i uswatun hasanah. Kalau kita lihat dari kehidupan para rasul, maka kita akan mendapatkan bahwa para rasul, demikian pula para nabi, mereka itu adalah sebaik-baik tauladan. Uswatun hasanah, sebaik-baik tauladan, sebaik-baik orang yang pantas untuk diikuti. Ya, sedih kita dengan permusuhan orang yang kita dakwahi, baca sirahnya Nabi Nuh, bagaimana kesabaran beliau. Ya, para ulama sudah membukukan itu, bahkan banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, menjadi bacaan hari-hari kita, lebih memudahkan kita. Faqad nalahum, sungguh mereka juga ditimpa. Wahum khiyarul khalqi wa afdalun nas. Dalam keadaan mereka itu semua manusia makhluk pilihan dan manusia yang paling afdal. Minal adza mana lahum. Tapi mereka dapat gangguan, mereka juga ditimpa dengan itu. Ya, berarti faedah yang bisa kita petik,
kalaulah Allah pun memilih kita sebagai makhluk yang paling mulia, bukan berarti kita aman dari ujian. Ini faedah agung ini. Kalaulah Allah Azza wa Jal sekalipun memilih kita, istafa lana, Allah memilih kita sebagai apa? Sebagai rasul, bahkan nabi mungkin, atau para rasul, tetap saja ujian itu memang ada. Itu menimpa siapapun itu. Makanya saat Nabi ditanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'a, siapa orang yang paling berat ujian menimpa mereka? Kata Nabi, al-anbiya, yang paling berat menimpa mereka itu ujiannya adalah para nabi. Bukan kalian, bukan kita, tapi yang paling berat itu memang para nabi, jamaah. Summaman, nanya lagi orang ini, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Tummal amsal fal amsal. Lalu yang paling mirip dengan para nabi, lalu yang paling mirip dengan para nabi. Berarti apa? Semakin bertakwa orang, semakin berat memang cobaannya. Semakin beriman seseorang, semakin besar ujiannya. Ya, ujian itu memang betul-betul luar biasa, jemaah. Ujian itu Allah turunkan supaya kita ikut ujian dan naik kelas. Sebenarnya seperti itu. Ujian itu Allah turunkan kepada kita agar kita mengikuti ujian itu dan naik kelas, naik level. Kita nggak jadi orang seperti itu terus. Ya, mungkin penuntut ilmu level 1 nggak dapat ujian, ya, belajar. Kemudian saat belajar di tengah pelajaran ada dapat ujian. Nah, ini ujian harus diikuti supaya naik kelas 2. Nanti kelas 2 naik kelas 3, kelas 4. Puncaknya saat musibah menimpa, itu rasanya sama dengan kita saat mendapatkan nikmat. Nah, itu puncak tertinggi itu. Itulah kesabaran para rasul-rasul ulul azmi. Kemudian beliau mengatakan, fatalaqau zalika alaihi salatu wassalam bis sabri. Fatalaqau zalika alaihimus salam bis sabri. Maka mereka semua talaqau, menghadapi hal tersebut, yaitu ujian bis sabri, dengan sabar. Enggak ada rasul yang tidak sabar, semuanya sabar. Ya, semuanya bersabar. Kama haqallahu ta'ala anhum, sebagaimana Allah menghikayatkan tentang mereka. Allah katakan, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Mengapa kami mesti tidak tawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Allah kami kasih petunjuk. Allah kasih kami petunjuk. Kenapa kami enggak tawakal saja? Sama dengan kita. Kita sudah dikasih petunjuk. Apa petunjuk kita? Quran, hadis. Kenapa kita tidak tawakal dengan itu? Tawakal kita dengan itu, ya. Wala nasbiranna 'ala ma adzaitumuna. Sungguh kami akan tetap bersabar. Wala nasbiranna. Perhatikan jemaah, di situ ada lam taukid. Wala itu lamnya lam taukid. Kemudian nasbiranna ada nun taukid, lam taukid, nun taukid bersatu. Ini betul-betul menguatkan bahwasanya betul-betul apa? Sungguh betul-betul kami akan tetap berada di atas kesabaran. Untuk apa? Alama adzaitumuna, terhadap apapun yang kalian mengganggu kami, kami akan terus sabar. Kenapa? Apa yang menyebabkan kami tidak sabar? Apa yang menyebabkan kami tidak tawakal kepada Allah? Sementara jalan sudah digariskan. Sementara jalan apa? Sudah digariskan. Kita jamaah, kalau paham bahwa suatu kebun itu milik kita, ini kebun, ada milik kita kebun. Tapi kebun itu isinya semua semak-semak. Ada semak belukar, ada duri, ada hewan membahayakan, ada lintah yang bisa mengisap darah kita, membahayakan kita. Mungkin ada ular, ada biawak, semuanya ada di situ. Ya. Tapi kita tahu itu punya kita. Maka kita harus bersihkan kebun itu, karena itu punya kita, bukan punya orang. Kalau punya orang kita nggak usah urus. Ini punya kita, kita harus bersihkan itu. Apapun ujiannya, tujuan kita bagaimana caranya bersih. Mau ular, mau hantu, mau semua, pokoknya harus bersih, karena itu punya saya. Itulah ketawakalan Rasul zaman dahulu. Wa malana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Mengapa kami mesti tidak tawakal sementara Allah telah memberi petunjuk kepada kami untuk jalan-jalan kami? Sama keadaan kita sekarang ini. Kenapa kita mesti tidak sabar? Padahal jalan Quran hadis sudah ada, tinggal diikuti. Apa yang menyebabkan kita terluka? Sabar. Tapi hasilnya besar kan? Seperti tadi kita contohkan, orang yang membersihkan kebun, dia bersihkan kebunnya, dia tebas rumput-rumput, tentu ada
apa namanya, rumput-rumput tajam mungkin melukai tangannya, ya. Maka itu semua sabar. Tidak ada rasanya itu. Luka-luka kecil itu nggak ada rasanya itu. Kalau dia sudah lihat, ini kebun saya bersih semuanya. Inilah ladang amalan saya, luar biasa. Nah inilah yang mesti kita latih pada jiwa kita. Jadi tepisan, terpaan itu semua tidak ada rasanya sudah. Terbiasa. Jalan saya lurus, yaitu apa? Jalan mengikuti Quran dan hadis. Adapun celaan, terpental, masuk terpental, semuanya apa? Semuanya itu tidak membuat kita terhalangi. Kenapa? Jalan kita sudah ada, Quran dan hadis yang kita pegang. Yang Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kalian di atas dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu saat kalian berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Kemudian Syekh mengatakan, wala nasbiranna ala, Allah berfirman, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, sungguh kami akan tetap bersabar terhadap apapun yang mengganggu kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Adapun orang-orang bertawakal, orang-orang beriman itu, ya, orang-orang yang bertawakal itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Adapun orang-orang yang bertawakal itu, maka mereka hanya tawakal kepada Allah. Wala syakka, kemudian Syekh menceritakan lagi, wala syakka anna alladhi yashtaghilu bid-da'wati la budda ay yu'arrid lahu syai'un minal adha minal mad'uwin. Tidak diragukan lagi, wala syakka, tidak diragukan lagi. Ini beliau Syekh Abdul Razak ini profesor, ya. Beliau ini bukan anak kecil yang baru lahir. Beliau ini profesor, doktor, ya, ulama besar di Masjid Nabawi, yang mengajar di Masjid Nabawi. Seorang anak ulama ahli hadis, ulama besar zaman sekarang, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama besar ahli hadis kota Madinah ini. Beliau punya anak Profesor Dr. Abdul Razak. Ini orang bukan baru dakwah setahun 2 tahun, ya. Orang mencapai gelar doktor di Madinah atau di Mekah itu 15 tahun kuliah. Beda Indonesia 4 tahun S1, S2-nya 2 tahun, 6 tahun, S3-nya 3 tahun, nggak sampai 10 tahun sudah doktor orang. Ya, nanti ikut ujian profesor 10 tahun, ya berapa tahun lah. Tapi kalau di Timur Tengah jamaah, orang kalau mau dapat gelar doktor itu harus 15 tahun. 15 tahun itu pun kalau dia adalah orang yang berprestasi. Kalau enggak ya bisa sampai 20 bahkan 30 tahun. Ya, dihabiskan usianya sekalipun untuk itu. Baik, Syekh Abdul Razak ini orang yang banyak sekali pengalamannya dalam dakwah, bukan orang yang baru dakwah setahun 2 tahun. Makanya beliau ini pengalamannya sangat banyak sekali. Apa kata beliau? La syakka, tidak diragukan lagi, annalladzi yashtaghilu bid-da'wah, bahwa orang yang menyibukkan dirinya untuk dakwah, kita lah jamaah kita ini semua pendakwah, walaupun pendakwahnya beda-beda. Ada pendakwah ngisi di masjid, ada pendakwah hanya untuk istrinya, ada pendakwah di tengah karyawan-karyawan pekerjaan, rekan-rekan kerjanya, ada pendakwah untuk teman-temannya saja, ada pendakwah untuk keluarga karib kerabatnya. Tapi kita semua ini pendakwah, ya. Maka kita ini dai, semuanya kita ini dai. Baik saya yang di sini ataupun kita semua yang hadir di sini, semuanya dai. Kalau orang menyibukkan diri untuk dakwah, kata beliau, ngajak orang sholat, dakwah itu. Bangunin anak bangun subuh pergi sholat, dakwah itu. Berarti kita dai namanya. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menyibukkan diri untuk dakwah, la budda ayyu'arridha lahu syai'un minal adha, maka la budda, sudah semestinya, ayyu'arridha lahu syai'un, dia mendapatkan sesuatu minal adha, gangguan, minal mad'uwin, dari orang yang dia dakwahi. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Kita kalau bangun anak kita sholat subuh jamaah, apa langsung lancar-lancar aja? Enggak kan? Kadang justru dia marah dengan kita, kadang bahkan dia tendang kita. Tapi apakah kita mesti marah dengan itu? Enggak. Kalau nggak sabar habis itu anak, ya. Anak kecil depan kita, kenapa kita nggak bisa musnahkan? Bisa. Tapi Allah nggak perintahkan itu. Allah perintahkan sabar kita. Ketika kita menasehati istri, apa langsung mulus-mulus saja setiap apa yang kita bilang diterima? Kan enggak. Kalau ada, hebat sekali istrinya itu. Istri Nabi aja enggak seperti itu. Siapa istri kita hari ini? Saat berdakwah itu, kata beliau, maka orang itu akan mendapatkan minal adha, minal mad'uwin, dari orang yang dia dakwahi. Pasti itu jamaah. Mau itu istri kita, orang tua kita, karib kerabat kita, apalagi orang nggak kenal sama kita. Pastilah jelas benci dia dengan nasihat itu. Memang nasihat kebenaran itu seperti obat, nggak enak rasanya jamaah. Kita pun orang yang sudah paham agama, kalau dinasehati itu rasanya pahit sekali memang untuk menelan obat itu. Tapi kita tahu ini obat nih. Kalau nggak telan kita tambah sakit, atau kita nggak bisa sembuh. Tapi itu pasti, kata beliau. Wa hadza yatatallabu minad da'iyah, maka inilah yang dituntut dari seluruh para dai yang mendakwahkan agama,
ayyuwattina nafsah ala sabri, untuk menyegarkan, untuk merefresh dirinya, untuk mengokohkan dirinya di atas kesabaran. Situlah tugas terakhir kita. Sekarang kita sudah belajar, kita sudah amalkan. Tugas kita sekarang dakwah, lalu sabar di atas dakwah itu. Ayyuwattina nafsah, Syekh mengatakan hendaknya setiap para pendakwah itu, siapapun yang dia dakwahi, untuk dia mengokohkan hatinya. Ayyuwattin, yuwattin itu mengokohkan, menyegarkan, merefresh, mendinginkan dirinya. Tenangkan jiwa kita, tenangkan. Jiwa yang emosian itu kalau belajar agama harusnya nggak emosian lagi, karena dia paham tentang ilmu. Yang kotor mulutnya itu akan bersih dengan ilmu. Yang amalannya itu kasar sehingga amalnya itu baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan orang yang lemah lembut, kalau berucap lemah lembut, tutur katanya baik. Enggak, beliau itu dulu sebelum Islam adalah orang yang sangat keras, ya, sangat kejam, sangat jahat. Bahkan sebelum memeluk Islam saja dia menghantam adiknya, ya. Dia hantam adiknya dengan memegang Al-Quran. Bayangkan itu. Tapi dengan hidayah dari Allah, Umar bin Khattab memeluk Islam. Baik, itu dengan ilmu kan berubah dia. Maka hendaknya kita menyegarkan diri kita ala sabri, di atas kesabaran. Wa tahammul, memikul kesulitan kita. Fi sabilit tabligh, dalam menjalankan, mendakwahkan tabligh dinillah, agama Allah. Wa iqamatil hujjah 'alal khalqi, demikian pula dalam menegakkan hujjah, kebenaran kepada para makhluk, pasti memikul kesulitan. Iktidaan bil anbiya wal mursalin, itu semua dalam rangka mencontoh, ya. Coba lihat para nabi zaman dahulu juga merasakan sama. Tapi itulah contoh memang. Apa contoh para nabi itu? Sabar. Wa tisaan bi sayyidil khalqi ajma'in. Waktisaan maksudnya menjadikan uswah, mencontoh sayyidil khalqi, manusia yang paling sayyidnya manusia, yaitu Nabi Muhammad. Sebagian Nabi mengatakan ana sayyidu waladi ibni Adam, aku ini adalah sayyidnya, pemimpinnya anak cucu Adam. Baik, waktisaan bi sayyidil khalqi ajma'in, mencontoh sayyidnya al khalqi, sayyidnya makhluk, pemimpin para makhluk ajma'in semuanya, yaitu Nabi Muhammad. Alladzi amarahu rabbuhu jalla wa ala bisabri ala adza qaumihi, yang mana rasul-rasul itu semuanya Allah perintahkan mereka untuk bersabar ala adza qaumihi, di atas gangguan kaumnya. Muqabalatu humqihim bil hilmi war rifqi, lalu menyikapi, muqabalah itu menyikapi humqihim, menyikapi kebodohan mereka, bil hilmi, dengan santun, war rifqi, dan kelembutan. Ini berat jamaah, ya. Tidak semua orang bisa ini, tapi kita memang harus berlatih untuk bisa, ya. Kalau kita terbiasa punya sifat santun, punya sifat lemah lembut, kama qala ta'ala, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya rasul ulul azmi, wala tasruka illa billah. Allah juga perintahkan dalam Al-Quran, sabarlah kalian, wa ma sabruka illa billah, engkau tidak akan bisa sabar kecuali atas bantuan Allah. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah kalian terhadap apa yang mereka katakan. Sabar kita. Orang bilang ini, orang bilang itu, selama kita berjalan di atas kebaikan, jalan aja kita. Gak usah pedulikan orang, gak usah pedulikan orang lain. Amalukum tuzakkikum. Ini nasihat dari Syekh Shalih Fauzan. Ketika ada yang mencela kita, mencaci maki kita, menjelek-jelekkan kita, selama kita itu berjalan di atas kebaikan, kita terus belajar agama. Kalau ada yang menasihati, kita terima selama itu kebenaran. Kita tetap bersimpuh duduk di hadapan ulama, belajar agama, tidak meninggalkan itu. Maka Syekh Shalih Fauzan katakan, jalan, tetap jalan. Amalukum tuzakkikum, amal kalianlah yang akan merekomendasikan kalian, mensucikan kalian. Maka orang-orang yang membenci kita itu, membenci Islam, membenci dakwah sunnah, mereka itu akan capek sendiri. Sebagaimana firman Allah, inna syani'aka huwal abtar, siapapun yang membencimu, maka dia akan terputus. Beliau mengatakan, al-ayat fi hadzal ma'na katsira, maka ayat yang menjelaskan tentang perkara ini itu sangat banyak sekali. Wa mura'atu sabri war rifqi fid da'wati ila Allah lahul ithru al-baligh fin nufusil mudawwi'in
fin nufusi al-mad'uwin wala siyama fi asrina hadha. Kata beliau, wa mura'atu sabri, memperhatikan kesabaran, warifqi, kelembutan, fid da'wah, dalam dakwah ilallah, kepada Allah, lahul ithrul baligh, ini memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita dakwah dengan lembut, dakwah dengan sabar, ini punya efek luar biasa. Fin nufusil mad'uwin, itu akan memiliki efek luar biasa pada jiwa-jiwa orang yang kita dakwahi. Ya, anak kita dakwahi dengan sabar tuh beda rasanya jemaah. Wala siyama fi asrina hadza, terlebih lagi di masa kita ini sekarang. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz menasihati Syekh bin Baz, ya, ketua Lajnah Daimah yang meninggal dunia, ketua Lajnah Daimah yang pertama. Ketika beliau meninggal digantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh, ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dia juga beliau meninggal dunia rahimahullah. Baik, apa kata Syekh bin Baz terakhir? Kata beliau, hadzal asru asrur rifqi was sabri wal hikmah wa laysa asru syiddah. An-nasu aktsaruhum fil jahli fi ghaflatin wa itharin lid dunya fala budda minas sabri wala budda minar rifqi. Intaha kalamuhu Syekh rahimahullah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, zaman kita sekarang ini, hadzal asru, zaman sekarang ini, asrul rifqi was sabri wal hikmah, ini adalah zaman di mana kita itu memang harus punya sikap lemah lembut, kita harus punya sikap sabar, kita harus punya sikap hikmah, bijak. Ini zaman kita sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu, zaman Nabi, beda dengan zaman kita. Zaman kita sekarang ini, kita harus punya sikap rifqu, kelembutan, sifat sabru, sabar, sifat hikmah, bijak dalam dakwah. Walaysa asru syiddah, zaman ini enggak cocok seorang itu bersikap keras, enggak cocok jemaah. Kalau kita mendapati kesalahan pada anak kita, sikap keras, enggak cocok sekarang. Ada sikap salah dari istri kita, kita sikapi dengan keras, enggak cocok zaman sekarang. Kenapa? Alasannya di beliau sebutkan. Kata beliau, an-nasu aktsaruhum fil jahli. Sekarang manusia itu kebanyakannya berada di atas kejahilan. Mereka bukan berada di atas ilmu. Kalau zaman dulu orang-orang berada di atas ilmu, zaman sekarang mereka juga berilmu, tapi ilmunya tidak seperti orang zaman dahulu. Kejahilannya lebih banyak. Fi ghaflatin, mereka berada di atas kelalaian. Wa itharin lid dunya, lebih mengutamakan dunia dibandingkan agama. Maka kita harus sabar sini, harus ada lemah lembut dalam menasihati, harus ada sabar dalam menasihati, harus bijak. Fala budda minas sabri, maka kita itu harus sabar. Wala budda minar rifqi, dan mesti punya sifat lemah lembut. Dan Allah berfirman juga dalam Al-Quran, ya, andai kata kalian tidak lemah lembut, maka manusia itu akan lari dari kalian. Lari. Siapa yang mau belajar agama kalau sikit-sikit semuanya tidak boleh, sedikit-sedikit langsung disebutkan haram, maka orang tidak akan ada yang mau belajar agama. Maka ilmu agama itu masuk sedikit-sedikit, lalu memberikan arahan terhadap kehidupan kita di dunia ini. Wallahu a'lam. Belum selesai bait syair ke-84 dari syarah Syekh Abdul Razak, tapi waktu Isya sudah masuk. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.